Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Sobali, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya orang yang paling bahagia karena sejak saya lihat rumah bisnis Bali yang ada di tengah pasar itu baru bisa kembali hari ini Pak. Karena saya yang memprovokasi rumah bisnis itu sudah dibeli saja, dikontrak saja, biarin aja. Nah, baru bisa balik hari ini. Ibu bapak sekalian, di negara kita ini ada paradigma terbalik yang kemudian harus kita luruskan dulu. Paradigma terbaliknya itu begini, waktu kita mau mengembangkan ekonomi di tingkat persyarikatan itu paradigma terbaliknya itu begini. Orang Indonesia itu kan paling jahat, paling merasa kikir itu di dunia pendidikan sama kesehatan. Coba, kalau SPP kita itu 500.000, itu kira-kira mahal apa murah? Pasti ngomongnya mahal semua. Ya, bayar rumah sakit kena 1 juta, itu kira-kira mahal apa murah? Mahal. Tapi masih toiletnya mall bayar 3.000 mau. Ini paradigma ekonomi, Pak. Jadi kalau Muhammadiyah ini mau bertahan hanya di dunia pendidikan dan kesehatan, secara ekonomi nilai tambahnya tidak akan pernah besar. Coba, bapak-bapak kemudian lihat perkembangannya. Amal usaha kita yang dikelola ala amal usaha pendidikan dan kesehatan, tidak dikelola ala ekonomi, pasti gerakannya lambat. Kenapa? Ya itu tadi, konsumennya itu kalau disuruh bayar itu paling, kalau bahasa Jawanya sama medit gitu loh, bayar 500.000 itu waduh mahal sekali Pak Ferry. Disuruh 500.000 itu maunya itu kalau pendidikan sama kesehatan, dan itu kemudian yang dipakai oleh dunia politik sebagai jargon kan, kesehatan, pendidikan. Tidak ada di dunia politik kita yang kemudian pakai jargon ekonomi. Betul. Kenapa kok begitu? Karena sebetulnya masyarakat Indonesia itu paling tertarik dengan dunia pendidikan dan kesehatan, tetapi tidak mau keluar duit. Sehingga kemudian dipakailah jargon politik. Tetapi begitu ekonomi, masyarakat Indonesia itu sebetulnya banyak tidak hitungan. Coba kita lihat perilakunya. Bapak-bapak kalau ke dalam warung kopi dengan kopi yang sama produk kapal api, itu paling mahal 5.000. Itu dengan kopi yang sama. Masuk ke Starbucks, kopinya juga produk kapal api, Pak. Pabriknya sama. Pabriknya sama. Cuman dikemas Excelso, Starbucks atau apapun namanya yang keren-keren itu secangkirnya 50.000. Dengan kopi yang sama itu bisa naik hampir 10 kali lipat. Itulah ekonomi. Jadi dengan mulaan yang sama, begitu ya Pak ya, yang di kaki 5 itu cuma ngaku dapat untung 2.000, belinya 3.000 tiap kapal api itu, begitu dikemas masuk Excelso untungnya bisa 40.000 dengan modal yang sama. Artinya ekonomi adalah valuation, ekonomi adalah nilai. Kami di sepanjang sana begini, saya sering ngomong kepada kepala sekolah saya itu gini Pak Denton, yang barangkali ada kepala sekolah itu juga ngamuk-ngamuk. Pokoknya kalau sekolah ini kemudian tidak penuh, muridnya tidak mau bayar larang dan seterusnya, saya buat jadi kos-kosan saja juga. Buat apa Pak? Kalau satu lokal ini saya jadikan rumah kos, kan kira-kira sebulan kalau di Surabaya itu 1,5 juta itu. Satu kelas itu bisa 4 rumah kos itu, dapat 6 juta bersih tidur ya. Tapi kalau kemudian dijadikan sekolah, belum tentu untungnya 6 juta.
belum dikomplain orang, rumah kos nggak pernah dikomplain. Itu ekonomi. Nah, kita coba untuk provokasi begitu karena kita yakini betul kenapa Muhammadiyah kemudian mengembangkan pilar ketiganya. Kalau Muhammadiyah ingin kaya hari ini, maka mari kita berangkat dari pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan pendidikan dan kesehatan apa tidak penting? Sangat penting, tapi sudah selesai Pak. Artinya kita sudah pintar, sudah ngelotok. Tapi begitu masuk di ekonomi, orang Muhammadiyah ini, saya ayo jujur sama diri sendiri. Begini, ibu-ibu yang kalian, Bu, minyak di tokonya Muhammadiyah harganya 18.000 Bu. Di toko Indomaret harganya 17.000. Beli mana Bu? 17.000. Ini ekonomi Pak. Jadi di ekonomi itu nggak ada ceritanya loyalty organisasi, nggak ada. Maka ekonomi itu kenalnya cuma 4. 1, harganya murah, barangnya bagus, layanannya cepat. Nah, yang terakhir bisa kredit lah. Ekonomi itu isinya sekarang. Minta barangnya bagus, harganya murah, layanannya cepat, bisa ngutang lama. Nah, di hari ini senior kita almarhum Pak Haji itu kemudian ngomong begini, Pak Smith, kita bikin mari PT di lingkungan Muhammadiyah. Saya kemudian Pak yang bener aja, Muhammadiyah ini kalau urusan ekonomi ini paling ruwet sekali. Ruwet Pak, sudahlah. Nggak usah. Waktu kita mendirikan PT DMU 12 tahun yang lalu itu sudahlah. Ruwet Pak. Kenapa? Ya itu tadi Pak. Tokonya Muhammadiyah jual 18.000 itu sudah dibilang mahal. Tokonya Muhammadiyah nggak mutu. Ini tapi beli di Indomaret Nyun Sewu 17.000. Ini murah. Tapi Indomaret itu outletnya ada 1.500, Muhammadiyah tokonya 1. Pertanyaannya, apa ada beli sedikit sama beli banyak harganya bisa sama? Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau ingin ekonomi itu kemudian menjadi berkembang secara sedemikian rupa, jangan pernah individual. Kalau warga Muslim Indonesia hari ini, itu kalau bicara ekonomi pasti individual. Hari ini saya buka toko minyak wangi di sini, besok ada toko minyak wangi di sebelah saya, dan ini bersaing ini Pak. Muslim ini. Ya, lusa kan ada di seberang sana toko minyak wangi, juga miliknya orang Muhammadiyah lagi. Besok lagi kok kelihatan ramai, bikin lagi di sebelah sana. Dan ini 4-4-nya akan bersaing mati-matian. Pertanyaannya, kenapa tidak bikin toko minyak wangi yang gede dimiliki oleh 4 orang? Satu tadi, sama-sama toko minyak wangi, ya kan? Kalau disatukan jadi sebuah toko minyak wangi yang gede, pemiliknya 4 orang. Maka yang terjadi apa? Saya jamin harga belinya nanti akan jadi murah. Kenapa? Awalnya kan kalau toko A itu kan belinya cuma 10 botol untuk jenis minyak wangi tertentu. Toko B juga beli 10, toko C beli 10, toko D beli 10. Pada saat disatukan belinya 40. Harga 10 dengan harga 40 kira-kira seperti apa? Jadi murah. Jadi ekonomi Muhammadiyah kalau mau bangkit, kuncinya tidak punya pilihan, sinergi. Tidak punya pilihan. Jadi kan ada koperasi SMP, ada koperasi SMA, ada koperasi macam-macam, ada koperasi BUMN, pokoknya ini beli sendiri, cari untung sendiri.
nggak selesai. Maka kami di Jawa Timur gampang-gampangan aja, bikin aja seragam seperti hijau gini tapi khusus untuk siswa Muhammadiyah Jawa Timur. Saya buatkan batik Pak, semua siswa harus pakai batik model begini ya. Tapi di Jawa Timur, nah murid di Jawa Timur itu tidak kepalang tanggung Pak. SD saja 35.000. Maka kemudian kami akan bisa belanja batik itu dalam volume 35.000. Apa yang terjadi? HPP-nya batik itu cuma 8.000 aja. Saya jual di wali murid, biasanya wali murid itu beli di sekolahan 23.000. Kenapa? Karena waktu itu sekolahan masing-masing belinya 20.000. Waktu dikumpulkan sak Jawa Timur cuma 8.000. Jadi kalau ingin itu, maka kuncinya adalah seperti itu. Waktu kampus-kampus itu kemudian bikin jas alma mater sendiri-sendiri yang merah itu rata-rata 200.000. Hari ini kemudian Unmu Surabaya, Unmu Sidoarjo, Unmu Ponorogo, Unmu Jember kita satukan. Harganya jas alma mater yang dipakai adik-adik IPM itu HPP-nya 70.000 Pak. Tapi saya belinya apa? Saya belinya adalah 20.000. Mahasiswa baru 4 perguruan tinggi itu 20.000 orang. Maka harganya langsung bisa. Itulah kekuatan dengan bersinergi. Pak, nanti penguasanya kan bukan saya lagi. Biasa itu gara-gara ngomong. Betul itu. Betul. Di mana-mana itu penyakitnya itu kok. Zamannya Pak Ali. Ya. Saya kemudian suka ngeritik begini, Yun Sewu Bapak. Saya suka ngeritik dulu. Ternyata Muhammadiyah ini lebih NU daripada NU. Kritik saya itu kemudian begitu Pak. Kalau di teman-teman NU itu adalah sudah jelas yayasan milik Ustadz ini, yayasan milik haji ini, yayasan milik haji ini. Memang sejak berdirinya tidak pernah satu. Maka kemudian mereka menjadi individual ya wajar Pak. Wajar kan Pak? Lah kita ini sama-sama tidak ikut punya, sama-sama 5 tahun ya diganti. Orang itu duwe. Kok tadi bikin kuoso? Ya kan? Saya Pak Zainul ini kan setiap saat bersedia diganti itu, tidak ada pilihan itu. Wong ini barang amanah kok tidak ikut punya kok. Memang saya mau jadi direktur Diaku selamanya. Kalau disuruh milih, mau kok dibayar. Tapi saya kan juga harus tahu. Tahunya apa? Bahwa ini bukan milik bapak saya, tapi ini adalah amanah persyarikatan. Karena amanah persyarikatan, saya juga harus setiap saat saya bersedia untuk diganti. Saya tidak perlu jadi penguasa. Tinggal gantian aja Bapak, diatur mekanismenya kok. Selama orangnya ada, kapabel, memenuhi syarat dan seterusnya. Jangan takut tidak berkuasa. Karena ujung-ujungnya berkuasa itu yang penting kan sebetulnya adalah berapa dividen yang bisa dibagi. Jadi kalau disatukan di PDM maupun AUM itu dalam satu PT di Bali ini misalkan, satu PT, tinggal modalnya PDM ini berapa, PDM ini berapa, PDM ini berapa, PDM ini berapa, PDM ini berapa. Itu kan menjadi modal gede ya Pak ya. Tiap tahun ada LUPS Pak Ferry, tetap semua juga punya hak suara. Ya kan? Secara sedemikian rupa. Tapi sudah kemudian tidak ada lagi. Ini semua kan sebetulnya sepakat bahwa itu sebetulnya juga uangnya Muhammadiyah yang dipakai kan? Bukan uangnya SMP, bukan uangnya PDM, bukan yang dipakai untuk setor itu kan uangnya Muhammadiyah. Nah kalau yang sudah dipakai setor untuk Muhammadiyah kan tinggal gampang. Labanya nanti digunakan untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah di tempat jenengan lagi. Dengan cara apa? Setelah 4 tadi dipenuhi. Jadi kami misalkan PT Diaku hari ini
Kalau Bapak lihat di PowerPoint saya, tapi saya tidak akan bahas PowerPoint itu nanti terlalu panjang. Tinggal sekali saja Pak, saya nyetak laba sebelum COVID itu 4 miliar. Biaya operasional BWM berapa? Oh, biaya operasional BWM adalah sekian. Dia mau dikenakan berapa? Malah saya tanya begitu Pak. Dia mau kena 500 juta bisa ya? Bisa. Terus ya. Yang lain, siapa yang tadi ikut dalam share-nya? Harus share dikembalikan. Untuk mana? Untuk dakwah di daerah itu, untuk dakwah di ortum itu, untuk dakwah di sekolah itu, dan seterusnya. Jadi kalau ada share-nya sekolah A, maka nanti dividennya juga harus kembali ke sekolah A. Sekolah B bedanya, Pak, apa bedanya dengan koperasi? Nah, kita suka begitu ya Pak ya. Jangan lupa bahwa koperasi itu tidak bankable. Koperasi itu sulit cari tangan Pak. Kenapa kok koperasi sulit cari tangan? Tapi gampang cari subsidi. Nah ini enak ya. Kenapa kok koperasi itu sulit cari tangan? Karena koperasi itu adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Tapi kalau PT itu jelas perkumpulan modal. Jadi duitnya uang dikelompok kabeh, ya didadekno situ dipakai untuk bersama-sama menghidupi entitas agar dapat 4 syarat yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau koperasi, berapapun uang jenengan itu one man one food. Aku di anggota. Betul. Kita di Jawa Timur yang paling gagal hari ini koperasi. Nggak tutup mata Pak. Hari ini kita yang paling gagal di Jawa Timur itu adalah betul usaha koperasi. Sulit diatur oleh Muhammadiyah karena perkumpulan orang. Maka kemudian kan sederhana. Kalau itu perkumpulan modal, apalagi modalnya adalah modal Muhammadiyah, lebih gampang. Pertanyaan berkembang, Pak, apakah kami orang Muhammadiyah tidak boleh ikut? Boleh. Supaya ikut merasakan Pak dividennya, sangat diperbolehkan. Dengan syarat, beli 2 dapat 1. Jadi kalau saham kita itu 10 juta, maka dia beli 2 lembar saham 20 juta, tapi dapat 1 lembar saham. Yang satu apa? Harus diinfakkan ke persyarikatan. Agar apa? Agar persyarikatan tetap eksistensinya 50% sebagai saham pengendali. Sebab kalau tidak, nanti persyarikatan tidak jadi saham pengendali, dan kalau tidak jadi saham pengendali repot Pak. Jadi kalau begitu saya mau ikut, ya tidak apa-apa. Berapapun warga Muhammadiyah mau ikut di dalam PT-nya Muhammadiyah itu boleh. Supaya nanti dia juga dapat bagian dari laba itu. Syaratnya adalah yang satu 50%-nya harus diinfakkan kepada Muhammadiyah. Agar Muhammadiyah tidak pakai keluar duit tapi dapat saham 50%. Nah, karena apa? Kalau Muhammadiyahnya disuruh pakai duit kan tidak punya duit Pak. Tapi jangan lupa Muhammadiyah punya nilai. Nilainya apa? Pasar. Kalau sudah kesini semua. Pasarnya kan milik persyarikatan ya Pak ya. Murid 35.000 tadi kan bukan miliknya orang-orang itu, milik persyarikatan. Nah itu ada harganya menurut ekonomi. Harganya itu yang 50% tadi. Kami yang punya pasar, kami yang punya bisnis, Anda yang punya modal. Ayo disinergikan bareng. Nanti kalau untung, kami juga bisa mengembangkan dakwah, Anda juga makmur. Maka apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas menjadi benar, bahwa makmurlah Muhammadiyah, makmurlah warga Muhammadiyah, dan makmurlah masyarakat Muhammadiyah lewat ekonomi Muhammadiyah. Sehingga, tapi biasanya kemudian di ekonomi itu kalau tidak ada yang coba uji nyali dulu itu tidak berani Pak. Empok pas rugi duit hilang. Saya agak tergelitik. Waktu kita mendirikan sekolahan ini kemudian ada yakin Pak bahwa muridnya ada yang daftar? Sama-sama tidak yakin. Waktu kita mendirikan poliklinik atau rumah sakit, yakin Pak bahwa nanti ada pasien yang datang?
Ya kan? Ya kan? Sama-sama tidak yakin. Tapi kenapa Muhammadiyah berani? Nah giliran ekonomi, ya aja, pasarnya jelas, yang beli jelas, tempat pulangnya juga jelas, semuanya jelas, takut rugi. Ini kan paradigmanya jadi warga Muhammadiyah, kan paradigmanya jadi di urusan ekonomi kan jadi masalah besar paradigmanya. Muhammadiyah ini kalau mendirikan amal usaha pendidikan dan kesehatan juga tidak pernah berpikir apakah nanti ada yang daftar, apakah ada pengunjungnya rumah sakitnya. Tidak pernah mikir, pokoknya ngadep di sini. Makanya anak Surabaya bonek dulu. Di Bali sudah mulai itu ketularan jiwa boneknya. Dirikan aja perguruan tinggi itu dulu. Ada mahasiswanya, dipikir itu. Dipikir nanti. Karena yakin pertolongan Allah pasti datang. Kalau saya kan Pak. Nah maksud saya giliran ekonomi juga ayo berpikir begitu Pak. Kenapa? Karena sebetulnya secara prospek, jadi kan lebih prospek. Pasarnya jelas. Ya kan? Tempat belinya juga jelas. 4 kriteria tadi itu baru bisa dipenuhi kalau modalnya cukup. Barangnya bagus, bayarannya bagus, harganya murah, bayarnya lama. Itu kalau modalnya enggak itu apa ya? Bisa. Itu kalau modalnya enggak jadi satu kesatuan ini, ya enggak pernah bisa. Maka kemudian Ibu dan Bapak sekalian, lewat forum ini sebetulnya mulai saja dari yang kecil Pak, karena DMP itu dimulai dari 100 juta Pak, dan waktu itu pasang badan sama. Kalau nanti sampai gagal, maka ini uang saya, katanya almarhum. Tapi kalau nanti berhasil, uangnya Muhammadiyah. Jadi, tapi syaratnya satu, apa? Itu orang yang rambutnya putih keriting itu mesti keluar dari tempatnya Mas Sultan. Saya ini awalnya adalah karyawannya Mas Sultan Amin yang kemudian dibaca untuk mengurusi ini. Kenapa? Sudah, pokoknya kalau itu tidak dikerjakan oleh kader Muhammadiyah nanti akan kesulitan. Kader Muhammadiyah yang ngerti liku-likunya, syaratnya kan 100 juta saja, saya dimodali. Mulailah kita berpikir seragam, mulailah kita berpikir tentang buku yang sekarang banyak dipakai juga di wilayah Denpasar. Maulah kita berpikir tentang IT. Bayangin Pak, IT itu satu siswa kalau tidak salah kena berapa? 2.500 sama 4.000 ya. Itu sudah punya software lengkap mulai murid masuk sampai murid lulus. Absen guru dan seterusnya. Itu kalau sekolah beli sendiri-sendiri software itu Pak, nggak akan pernah punya duit. Kenapa bisa dijual murah? Karena disubsidi. Siswa Jawa Timur ditambah siswa Bali ditambah siswa Jogja. Sekarang pesertanya itu Jawa Timur, Bali, Jogja. Mulai lagi Kalimantan masuk. Nanti bisa turun lagi, kira-kira bisa 2.000 kalau Kalimantan jadi masuk. Karena itu diklop aja. Jadi mulai siswa masuk sampai siswa lulus itu cukup dalam satu sistem software secara bersama-sama, dimiliki bersama-sama, diklop bersama-sama. Selesai di IT kita. Mau bangun IT sendiri 300 juta tidak ada apa-apa untuk membangun IT sendiri. Dan itu milik kita, milik persyarikatan. Saya beri nama SIDIKMU, Sistem Pendidikan Muhammadiyah. Selesai. Dengan besok itu cuma dikerjakan oleh satu orang ahli IT, gajinya cuma 12 juta. Dijual 4.000 Pak per kepala Pak, 4.000 Pak sebulan. Sekarang membernya adalah hampir 60.000. 240 juta dikerjakan oleh satu orang yang bergaji 12 juta, sewa klubnya 12 juta. Jadi keuntungannya untuk IT itu 200 juta sebulan. Tidak tertarik Muhammadiyah Bali mau bikin sistem IT seperti itu. Iya kan Pak? Saya yakin ahli IT di sini banyak. Tinggal kemudian belajar aja di tempat kami sana bagaimana sistemnya. Kalau memang mau dibangun sendiri monggo, mau disinergikan ikut di kota ya monggo. Gampang-gampangan saja.
Semakin banyak membernya maka akan semakin murah karena hukum ekonominya seperti itu. Pokoknya sing tuku akeh murah. Kita mengembangkan yang seperti itu. Kemudian kita mulai lagi. Belum saya Bapak, sampai ulangan isnuba hari ini itu dikerjakan PT DMU. Kenapa kalau ulangan itu dikerjakan? Kalau soalnya itu disinergikan, kita punya SD katakan hampir kalau tidak salah kira-kira sekitar 1.700. Punya SMP kira-kira 1.300. Kalau soalnya satu ada di majelis di dasmen PWL, satu saja. Soalnya majelis di dasmen PWL dipakai saja Jawa Timur, dilewatkan IT kita, satu siswa bayar ulangan cuma 10.000. Jadi yang member kita pada itu dari ini, yang member kasih itu ulangan itu cuma bayar 10.000. Kenapa? Karena kita tidak keluar kertas, tidak keluar biaya pengiriman, tidak keluar apa. Semuanya kita masukkan, kita uploadkan di software itu. Anak-anak juga ulangannya lewat HP-nya masing-masing. Selesai Pak, tidak modal belas. Jawabannya bisa langsung seketika, tidak cocok dengan kuncinya, nilainya juga akan keluar seketika. Ya kan? Barangnya habis, cepat, regane murah. Soal bayar suwe kan nanti bukan majelis, ya Pak Zaidul. Secara begitu Pak. Sehingga lewat forum ini barangkali ya, ayo Pak, mulai bareng-bareng sampai niatkan hati bahwasanya pokoknya ekonomi Muhammadiyah Bali harus dibangun lewat sinergi gerakan. Jangan ada lagi badan-badan ekonomi yang milik masing-masing. Kumpulin saja dari satu di dalam PT-nya PWM Jawa Timur, PWM Bali tadi. Nanti kemudian bahwa anggotanya pemegang sahamnya itu adalah masing-masing tadi ya tidak apa-apa. Operasi SMP ini jadi pesan-pesan saja. Nanti pegawainya mau ngambil dari sana-sana juga tidak apa-apa. Yang di kami hari ini pegawainya siapa ya? Ketua-ketua hukum itu. Generasi bayangkan Pak, jangan mau kemudian adik-adik kita ini mau loyal di persyarikatan, kerja all out mau ini, tapi sampai tidak jamin masa depannya. Ya, besok lari Pak, apalagi dapat mertua lain kata ayat gitu. Ya besok lari Pak, tidak percaya tanya kalau tidak percaya. Terbongkar. Istrinya Fatayat. Nah. Besok lari Pak. Lalu caranya bagaimana? Kasih kerjaan gitu. Padahal ketua IRMM. Kasih kerjaan. Maka kemudian dia akan mandate di diri kita. Pak, apakah perangkapan jabatan boleh? Boleh, asal tidak garis lurus. Maksudnya tidak garis lurus, saya ini direktur PT DMU Pak. Saya tidak boleh jadi ketua majelis ekonomi. Kok ngawasi saya siapa Pak? Yang ngawasi saya kan harus majelis ekonomi. Maka saya ada di LPPK. Kan? Nanti kalau ada teman-teman kepala sekolah mau kerja di aman usahanya majelis ekonomi atau kan boleh, karena tidak garis lurus. Karena kepala sekolah bertanggung jawab pada Digasmen. Urusan ekonomi tetap dia profesional. Begitu seterusnya. Yang tidak boleh itu manakala kemudian saya ketua majelis Digasmen, saya kepala sekolah. Nanti saya diawasi siapa kan begitu kan? Tapi kalau saya majelis Digasmen, kemudian saya itu juga kemudian majelis, saya adalah direkturnya ekonomi kan ya tidak apa-apa. Beda-beda. Apa bedanya saya ngomongnya begini? Ketua majelis tablet kemudian ceramah di sana. Berapa pol, Pak? Ceramah di sekolah, berapa pol? Ceramah di masjid, tidak apa-apa. Kan ya sama saja sebetulnya filosofinya. Yang penting adalah mengembangkan nilai-nilai dakwah yang dikembangkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Terus lupakan cerita pertentangan seperti itu. Kita niati bersama-sama bahwasanya
lewat ekonomi pilar ketiga yang dicanangkan di Muktamar Makassar akan kita bangkitkan di wilayah Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasi dari Pak Smith, dan saya juga tadi membangun selama Ibu Asianya. Dan insyaallah ini banyak pertanyaan nanti untuk Pak Smith, dan Bapak Ibu kita tunggu, dan kita dengarkan juga dari Bapak Dr. Hewan Zainul Muslimin, dan tentunya kita semua yang di Bali tidak asing lagi dengan beliau. Dan beliau termasuk awal-awalnya menjabat ketua lazismu yang diragukan, kok Dr. Hewan jadi ketua lazismu, mau diapain ini lazismunya? Kita beri aplaus Bapak Dr. Hewan Zainul Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hormat Pak Ketua BPN, Ketua BPN Pak Ali dan BPN lain. Yang pertama, kalau beliau diminta oleh almarhum Pak Najib untuk ngurus di Lombok, ternyata saya juga termasuk yang diminta oleh beliau. Dan menurut beliau waktu itu tidak ada satupun pimpinan BPN yang protes ketika Pak Najib mengajukan saya menjadi ketua lazismu. Menurut beliau begitu, dan saya terus terang harus menjaga marwah beliau karena beliau yang menjaga. Yang kedua, maksudnya kita ini semuanya pengen sukses, kita semuanya ini pengen ditolong oleh Allah. Kata teman-teman, siapapun tuh nggak suka kalau di PHP. Bagaimana supaya kepastian itu kita dapatkan? Maka kepastian itu dari Allah. Jadi saya pernah mengajukan data ke Pak Saad. Waktu itu saya punya referensi panjang lebar tentang Lehman Brothers, bank terkenal di Amerika ya, yang tahun 2000 berapa itu 16 atau itu bangkrut, atau 2014 ya, menyisakan hutang triliunan rupiah. Padahal dia punya 15.000 lebih karyawan seluruh dunia. CEO-nya tuh ya encong lebih kali Pak Smith. CEO-nya Lehman Brothers itu kelas dunia. Kalau Pak Smith kan masih kelas nasional, kelas dunia, bangkrut. Muhammadiyah kok gak bangkrut? CEO-nya itu nggak ada yang hebat. Malah lebih dari 100 tahun asetnya triliunan dan begitu. Saya beri data panjang lebar, jawabannya itu udah singkat aja. Cuma 3 kata ya, Muhammadiyah ditolong oleh Allah. 4. Cuma 4 kata, Muhammadiyah ditolong oleh Allah. Lalu saya berpikir keras ya. Saya jawab data yang saya sajikan referensi yang panjang lebar, jawabannya cuma 4 kata. Maka bagus sekalian, saya kemudian meyakini ketika saya harus ke Buleleng, ke Bali, ke Mamuju, saya mohon maaf. Tadi ketika saya duduk itu saya tadi dipakai Mamuju. Bagaimana Pak Jainul yang setengah miliar bisa dicairkan? Kemudian ditagih lagi sama Surabaya. Gara-gara kapalnya Pak Mukti tadi, yang dalam waktu singkat sudah beredar kemana-mana di dunia maya. Lazismu Surabaya loh, kita ini punya engineer. Kok nggak dikasih perahu, ya sudah bikin saja konsepnya. Langsung bikin konsepnya, jadi nanti siap modul itu jadi diserahkan ke saya. Lazismu Surabaya biayanya 50%, sponsor 10%, semua sudah dibagi. Jadi beginilah saya, kenapa kemudian kita harus melihat yang lain? Saya terus terang merasa bahwa kebesaran yang kita punya itu ketika kita bisa menolong yang lain. Besar itu kalau angkanya tapi nggak bermanfaat sama orang lain, nggak ada nilainya, nggak ada kebaikannya. Karena kebaikan itu kan harus ada kebermanfaatan yang ditebak. Nah, untuk memastikan pertolongan Allah, saya terus terang juga susah. Ada persoalan dari setiap orang ini punya permasalahan sendiri.
menghadapi, saya terus terang kalau di Muhammadiyah Baswed sekarang saya agak bisa gagal. Ada yang sambat, kita ini ngurus Muhammadiyah nggak dibayar, ngurus lazismu nggak dibayar. Jangan itu baru ngurus lazismu tak lo sambat saja. Saya ini ngurus lazismu Jawa Timur, ngurus PDM Sidoarjo, sekaligus saya ini sekretaris BPH Musida. 3 semuanya harus saya kerjakan. Jadi kalau ada orang sambat-sambat itu kalau dia dapat saya pasti malu. Tak singkat sekalian kan gitu. Jadi bagaimana supaya semua urusan kita yang setiap orang menghadapi perusahaan ini ditolong oleh Allah, pasti ditolong oleh Allah. Maka saya harus menolong Belanda, saya harus menolong Bali, saya harus menolong Kalsel, Kapten. Gitu loh. Itu harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Karena setiap orang kan, apakah kalian manusia mengira dibiarkan saja kan kita mata dirinya beriman kan begitu kan? Sebelum kalian diuji, setiap kita pasti diuji oleh Allah agar kita ditolong oleh Allah dan keluar dari ujian itu. Maka kita harus menolong saudara kita yang kesulitan, apalagi yang kesulitan. Kita harus menolong saudara kita. Kuncinya itu yang kemudian, oleh sekalian, supaya sukses, pasti sukses. Betul? Dijamin oleh Allah pasti sukses. Yang penting pertama sholat. Orang yang mau sukses itu sholatnya harus khusyuk. Karena sholat itu alat untuk meminta Allah kepada Allah. Sholat itu untuk membuktikan seseorang itu manusia sebenarnya atau tidak. Karena apa? Karena kalau sholat itu adalah alat untuk mengingat Allah. Bayangkan Allah mengatakan, kalau kalian lupa kepada Allah, maka kalian akan aku lupakan. Orang itu akan lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang nggak sholat itu pasti orang nggak sehat, karena dia akan menjadi orang yang stres, setidaknya gila. Karena orang kalau sudah lupa kepada diri sendiri kan orang gila. Maka ketika saya ada rakernas, rakerwin, teman-teman sering saya ajak, besok meetingnya jam 2. Jadi kalau sama BP Jawa Timur, kita lagi ada acara jalan, kita meeting jam 2. Saya akan menguji siapa yang biasa dia mulai atau tidak. Karena itu kekuatan tim kita. Maka ketika rakernas, teman-teman kok nggak pakai orang yang ke masjid, saya langsung tulis di WhatsApp-nya teman-teman grup kita. Bagaimana kita bisa membangun tim yang kuat kalau jamaah subuh saja enggak? Yang kedua, tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Pasti sukses. Karena semuanya turun. Saya tadi sampaikan Pak Asma tadi sampaikan tentang sekolah. Ketika saya mendapat amanah untuk menjadi ketua DM, saya hanya fokus pada 3 golden goals: sekolah, masjid, dan rumah sakit. Rumah sakit saya nggak punya, nggak bisa ngurus rumah sakit, tak serahkan Pak Asma. Jadi ketua PDM nggak ada uangnya sama sekali, utangnya 11 miliar. Saya sambat ke Pak Asma, ke sekretaris PCM-nya dulu. Ini kita nggak punya cash flow, buat gaji karyawan nggak ada. Saya minta ke sekretaris sabarnya beliau, wes jalur Pak Smith kan, mesti DKI, kan gitu kan. Saya nulis berapa ya, sepuluh Pak Jalu tulisan 300 juta atau 200 juta Arab mulai. Saya pikir tak gede masih saya bilang 300 juta. Ternyata dikasih 155 juta sama dia. Jadi pertolongan itu datang tiba-tiba. Teman-teman juga heran di media. Begitu ketua PDM-nya ganti kok sepanjang kok jadi gampang ngasih gawat jadi gitu. Mungkin saya bilang gini, saya kemarin baca keterangannya Pak Anies bahwa segala sesuatu dilakukan secara transparan, karena transparan itu menghasilkan trust. Kalau orang sudah punya trust, maka sinergi dan konsolidasi itu akan mudah. Karena kalau orang lebih dipercaya, tentu akan mudah, akan gampang diajak kerja sama orang lain. Nah, untuk meninggalkan hal yang sia-sia tadi, saya terus terang agak tidak nyaman ketika guru-guru sekolah kita gajinya cuma 200.000, ada yang 300.000. Saya protes sama saya, kita ini mendolimi orang yang berjuang pahlawan tanpa ada jasa itu. Ternyata begitu saya lihat strukturnya, kalau orang silka
SPP itu boleh dipakai untuk menggaji guru 65%. Itu aturan resmi. Kalau orang sirka, pelaku usahanya itu dapat 65%, oh itu gede banget. Gede banget. Kenapa sampai dapat kecil? Karena sampai tidak bisa mengembangkan. Muridnya cuma selawe, seket, 100, gitu kan? SPP-nya 100.000, nggak cukup. Saya kemarin, ini ada sekolah namanya Tursina Islamic International Boarding School di Malang. Masuknya bayarnya 50 juta, SPP-nya 2.645.000. Ya ini muridnya 100 saja, gaji gurunya 5 juta lebih sudah kuat. Karena SPP-nya 2.645.000, masuknya 50 juta. Giliran kemarin saya melantik kepala SD yang Delta Sari. SD kita sama SMP Al-Falah jaraknya berapa sekolah itu? 10 meter. Bukannya gandeng pager, iya gandeng pager. SMP Al-Falah kalau jamaah sholat 5 waktu dulu di masjidnya kita, masjidnya SD itu Masjid Muhammad dekat, tidak ada masjid. Bayangkan, SPP membayarkan berapa? 350.000 SD. SMP Al-Falah yang jejer persis SPP-nya 1.550.000. Kalau siswa mau sholat 300 siswa. Kalau pengen dapat gaji UMK Surabaya 4,6 atau 4,7 juta itu, maka satu siswa bayarnya harus 150.000. Kalau siswanya 300. Jadi bahasanya tapi terus terang saya sudah bilang kemana-mana, udahlah, orang kayak saya ini sudah terlalu tua ya. Nanti PDM yang ke depan sudah saya, orang yang sudah kepala itu nggak usah dipilih saja. Apalagi yang lebih tua dari saya, gitu, diajak mikir digital saja, waduh lemotnya bukan main. Rapat PDM gitu ya, nulisnya tuh pakai usaha manual, lusuri bisa, nggak ngerti laptop, aduh pusing. Padahal kita butuh itu. Jadi kalau saya tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Bahasa Quran itu waladin au ma'ani lagi muridin. Maka kemudian yang kita lakukan harus terukur. Kita ini sering merasa saya ini berjuang di Muhammadiyah itu nggak digaji. Saya ini rela ikhlas nggak digaji. Tapi gara-gara nggak digaji, sampai serampangan, ya eksekusi yang sampai lakukan itu tidak terukur dan merugikan Muhammadiyah, bahkan menghancurkan, hampir menghancurkan. Apalagi kemudian, mohon maaf, ada yang tidak melakukan apa-apa ketika kemudian amanah itu sudah dipegang. Jadi dia hanya duduki kursi jabatannya. Dan baru saja ketika seperti itu dia sudah menutup peluang orang lain yang lebih hebat untuk duduk di situ. Karena saya suruh duduk di situ. Itu yang menghancurkan persyaratan. Nah, meja. baru saja bagaimana kemudian terukur. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Agar apa ini membanggakan, saya kemarin minta untuk tahun ini, karena saya sudah tahu perolehannya berapa. Lazisku perwakilan wilayah Jawa Timur itu perolehan fundraisingnya 7,2 miliar. Saya lihat gajinya anak-anak itu kecil, masih di 2 juta berapa, hampir 3 juta saja. Maka saya bilang pokoknya saya tidak mau tahu, karena persentasenya kecil sekali. Mestinya ambil itu bisa sampai 12,5% porsinya dari perolehannya itu. Saya minta pokoknya tahun ini mulai Februari gajinya harus 5 juta. Nah, ternyata kemudian sudah dihitung. Ternyata ada 2 orang yang hampir 5 juta. Dan itu porsinya itu baru 3,3% saja gaji. Kemarin saya minta lagi, tolong ditambah lagi, dijumlah lagi dengan operasional. Operasional amil dan operasional yang lain-lain itu termasuk BP itu berapa? Kalau masih di bawah 10%, wah hebat. Ya. Tapi kalau belum sampai 10%, saya akan tambah lagi orangnya. Saya lihat, Rahmat biarin sudah. Biar di sana. Jadi saya itu semuanya itu harus terukur supaya apa? Supaya tidak terjadi kemubaziran. Apalagi kesia-siaan. Nah, sekalian rekannya, saya punya data berapa perolehan
Berapa perolehan Lazismu Jawa Timur mulai tahun 2017? Nah, ini tahun 2017 10,9 miliar setahun 2017. 2018 itu 14,4 miliar. 2019 itu 23,7 miliar. 2020 33,7. Mulai 2018 sampai 2020 ini resmi karena ini diaudit oleh kantor akuntan publik. Yang tahun 2021 angka sementara ini karena ini belum diaudit oleh kantor akuntan publik, biasanya itu agak terlambat PP modelnya, itu 71,4 miliar. Jadi saya banyak orang yang PBDB di Sidoarjo yang saya jadi ketua medianya itu jeblok. Alasannya pandemi. Saya tunjukkan Lazismu justru saat pandemi itu lompatannya luar biasa. Dari 2019 ke 2020 itu lompatannya itu dari 23 ke 33 itu kan hampir sudah 40% lebih. Dari 2020 ke 2021 dari 33 ke 71 lompatannya lebih dari 100%. Itu saat pandemi. Itu saat pandemi. Jadi semuanya harus terukur Pak Presiden. Nah, mohon maaf, ketika kemarin saya tegur kepala Selamda, namanya Bu Widadi kepala sekolah. Karena apa? Karena PBD-nya turunnya banyak. Ada 2 kelas yang loh. Bu, kita sekarang kita ini harus sudah aware dengan namanya digital. Saya ingat betul waktu itu tulisannya Ketua Majelis Dikasman Jawa Timur, Bu Al. Pandemi memaksa kita untuk lebih mempercepat aware dengan digitalisasi. Sekolah sudah daring, tapi cara PBDB-nya itu konvensional, tidak aware dengan digitalisasi. Oh, saya lihat restoran saya tahun 2019 itu tutup karena sehari omsetnya cuma 200.000, nggak cukup untuk biaya bahan saja, apalagi biaya karyawan. Ternyata kemudian melesat luar biasa gara-gara pandemi. Sehari itu bisa 10, minimal itu 10 juta, bahkan pernah sampai 45 juta satu hari. Saya tanya ke anak-anak, karena apa? Karena saya mulai juga melihat Lazismu Lumajang, di mana Muhammadiyahnya kecil, jauh dari ibu kota provinsi. Saat erupsi Semeru, dia mendapatkan 1 miliar lebih, jauh mengungguli Lazismu Lamongan, Gresik dan Surabaya yang Muhammadiyahnya itu sangat besar Lamongan. Kenapa? Ternyata kuncinya adalah digitalisasi. Saya tanya anak-anak yang jualan catering itu di rumah itu, kamu punya database berapa? Saya punya database hampir 11.000 klien. Dan begitu PPKM dinyatakan level 3, itu beberapa bank itu langsung bikin makan siang, paket makan siang. Dan paket makan siangnya itu mahal. Satu box 35.000 sampai 40.000. Karena ada minumnya, ada buahnya. Sehari bisa kerjakan 300 sampai 500 box satu hari dengan PPKM level 3. Jadi Pak sekalian, jangan kemudian setiap fakta, setiap situasi kondisi yang terjadi itu tidak pernah salah. Karena apa? Karena semuanya atas kehendak Allah, dan Allah berkehendak itu dengan Rahman Rahimnya Allah. Nggak ada yang salah. Maka kemudian ketika Allah mempermaklumatkan kepada kita, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah, Allah telah memberitahukan bahwa Maha Suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan itu. Kalau kita merasa tidak nyaman duduk di sini, maka ya geser saja di sini. Nah kita waduh, kan begitu ya? Jangan kemudian kita cuma mengumpat mengeluh tapi nggak mau pindah. Paham ya? Cari pasangan. Allah senantiasa ciptakan berpasang-pasangan. Kalau di situ merasa tidak nyaman, coba cari pasangannya yang nyaman, pasti ada. Maka kemudian selalu pimpinan Jawa Timur itu, kalau setiap ada musibah, kalian Lazismu
cari berkahnya di mana. Maka saya tidak ingin, mohon maaf ya, saya tidak ingin kalau sekalian, kalau terjadi bencana, kemudian itu rame-rame bawa, masing-masing bawa, seperti yang disampaikan Pak Smith tadi, masing-masing bawa sendiri ya. Saya pernah ada waktu pemuda gitu ya, kamu dapat berapa? 25 juta. 25 juta yang dibawa ke lokasi rombongannya 40 orang. Bawanya Indomie sama air mineral supaya kelihatan banyak kan. Kenapa tidak disatukan saja? Agar apa? Agar nanti bermanfaat. Karena apa? Karena logistiknya sudah melimpah. Nanti kalau terkumpul uangnya itu bisa untuk dana masjid kita, sekolah kita, kan begitu. Nah, misalnya jadi harus sekali lagi waladina jangan ada kesia-siaan. Semuanya harus terukur memenuhi kaidah efisiensi dan efektivitas. Maka kemudian ketika kita datang ke sini, Pak Smith mesti bawa mobil sendiri, kan gitu kan? Bawa sendiri kan irit kan gitu. Saya balik harus naik bis, kan gitu lebih efektif kan? Aku balik lagi ke sana. Jadi semuanya itu kita ukur gitu kan? Pokoknya bagaimana supaya irit? Karena ini duit persyarikatan. Nah kira-kira gitu kan? Harus irit, nggak boleh. Kemudian misalnya korban kita pertama kali 2017 yang kita kalikan menjadi renggang itu 0,5 miliar. Habis itu tahun berikutnya 2018 itu 1,8 miliar. Itu belum pandemi. 2019 itu menjadi 2 miliar kurang sedikit. Begitu 2020 langsung melompat menjadi 7,8 miliar. 2021 menjadi 9,6 miliar. Jadi kita bisa terukur mengevaluasi. Nah, kalau saya maju ini. Saya terus terang, Ustaz, kalau baca tulisan saya ini apa? 1 triliun rek jatim. 1 T. 1 T rek jatim. Oke. Bahwasanya saya ingin menegaskan bahwa mimpi kita itu selalu menjadi nyata. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab. Maka kemudian kalau saya terus terang mohon maaf, ketika saya masih belum nikah, kalimat yang terus masuk ke kepala saya dari bapak maupun ibu saya, kayak golek bojo ojo sinai, sing penting iso sholat iso ngaji. Itu kalimat itu terus menempel membius saya, sehingga saya tidak punya kriteria untuk mencari wanita cantik. Kayak apesnya juga. Ketika setiap naksir wanita cantik mesti tidak gelam katanya. Kalimat itu nempel sampai kemudian mengintar di kepala saya. Maka kemudian ketika saya ajukan ke ibu saya, ini calon saya, ibu saya bilang gini, loh kok itu? Loh bukannya yang dicari sing iso ngaji iso salat. Ini iso ngaji iso salat. Langsung ibu saya terdiam. Ya wes oke. Nah, saya bilang tadi mana Pak Hasim? Tadi pagi-pagi saya di rumahnya Pak Hasim. Pak Hasim berkata-kata istrinya, Pak Muti, ini wanita tercantik di Singaraja. Pak Hasim begitu. Ya benar, saya bilang gitu kan. Memang di hadapannya ngomong begitu kan. Saya sampaikan beliau, saya tidak ngomong seperti itu terhadap istri saya. Dan saya betul di pintu keluar Marwah waktu itu masih ada pasar seks karena tahun 94 saya ngaji. Begitu selesai saya di pintu Marwah itu saya bilang sama istri saya, karena ternyata di Makkah itu banyak sekali wanita cantik, kulitnya putih, bajunya hitam, jadi kulitnya itu mencorong, cantik luar biasa. Saya bilang sama istri saya, ternyata di sini banyak wanita cantik, jauh lebih cantik dari sampai. Begitu juga sebaliknya. Ternyata di sini juga banyak laki-laki ganteng gitu, jauh lebih ganteng dari saya. Saya cuma bilang gitu. Karena ini sudah takdirnya Allah, awakmu bagianku, aku bagianmu. Ya sudah mau apa lagi? Ya kan? Iya kan? Artinya ya sudah itu loh. Maksud saya nggak usah ada tipu-tipunya. Wah ini istri saya tercantik apa? Ya jelas itu terukur ya. Jangan semuanya terukur
korban saya dapatnya terukur, kemudian perolehan. Nah, kenapa 1T? Ini bukan main-main saya. Karena apa? Karena harus dimulai dari niat, kemudian mimpi, menghayal. Kalau saya ada di kepala 1T, setidaknya di setiap aktivitas saya 1T-nya akan nempel, dan ini saya sosialisasikan ke semuanya, termasuk ke pimpinan PWM. Ini yang penting, karena bila para sesepuh ini audiensi yang paling lama selama saya musasimu dengan pimpinan. Saya dipikir, kita ini dipikir agak rada-rada mulai gila barangkali. 1T itu dari mana kan? Kita bikin roadmap-nya dari korban sekian, dari rumah sakit Muhammadiyah Asia Jawa Timur itu ada darah tahun 1,5%, itu nilainya menurut dokter Afsar 1 tahun sudah 25 miliar. Semuanya tidak tercatat, itu harus dikonsolidasi. Maka saya terus ingin membangun marwah Muhammadiyah. Karena apa? Karena yang tercatat di Basnas yang terbesar seluruh Indonesia itu Lazisnu. Lazisnu itu 900 miliar lebih setahun. Lazisnu berapa? Lazisnu katanya DNA-nya mau, ya kita kagum ngomong kita di DNA mau, tapi perolehan Lazisnya hanya 200 miliar lebih, kalah jauh dengan Lazisnu. Saya juga tak mau kalah. Kita harus 1 triliun Jawa Timur supaya apa? Supaya membackup PP. Karena selalu Pak Saat ketua PWM itu selalu mengatakan ke pembantu-pembantunya, kita ini harus menjadi PB berdasar PP katanya. Saya waktu itu menafsirkan bahwa kita harus punya program-program yang unggul, yang berkelas nasional, kalau perlu berkelas global. Saya termasuk yang di belakang ini. Nah ini yang berkelas. Saya kira ini berkelas global karena kita ingin menyanyi Yunus tadi yang disampaikan oleh Pak Kopi. Kita sudah punya membebaskan 1.000 lebih gorimin orang-orang jualan itu yang akan super mikro di pasar-pasar itu dari jalan rentenir. Rata-rata mereka bisa terjerat itu 3-4 rentenir. Ada salah satu guru TK kita terjerat oleh 24 rentenir sampai beliau menjual ginjalnya. Nilai yang kita tutup itu 40 juta 24. Itu sudah rasanya beliau sudah mau bunuh diri. Nah, saya lihat yang ketiga, waladinahum lizakati fa'ilun. Zakat didunaikan, harus menunaikan zakat kalau orang mau sukses. Baik muzakinya maupun mustahiknya itu insya Allah akan dijamin sukses. Nah, sekalian, bagian dari kesuksesan itu dibuktikan dengan mengurus itu, dibuktikan oleh dompet duafa, yatim mandiri, kemudian Nurul Hayat. Kita ini punya portofolio sudah berjuang di sekolah. Nurul Hayat nggak punya, yatim mandiri nggak punya dia portofolio. Tapi Bapak sekalian, dengan dana ZIS, Nurul Hayat bisa membangun sekolah pesantren mewah di Jawa Timur. Itu ada 6 kota, di 6 kota. Dan semua siswa santri itu nggak ada yang bayar. Yang bayar itu hanya segelintir orang-orang kaya yang tertarik untuk mondok di pesantren. Orang kaya harus bayar. Kalau anak yatim dan kemudian dua nggak ada yang bayar. Sekolahnya mewah, jangan dia cari Khairul Nisa, ada di Sampang, ada di Madiun, ada di Tuban. Jangan bisa klik, semuanya bisa terbuka, bisa dilihat. Ada 6 yatim mandiri bisa bikin sekolah insan cendekia mandiri boarding school di Sidoarjo. Sekolahnya sangat mewah, dan sangat besar. Sekolahnya Pak Smith kalah gede, ya, kalah gede sekolahnya sekolah. Itu semuanya ZIS. Nah, kemudian saya lihat Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menginstruksikan ke seluruh Muhammadiyah Indonesia itu agar apa? Agar mendirikan ZIS, mendirikan kantor Lazisnu di seluruh AUM, cabang, ranting, dan perwakilan wilayah daerah. Tapi mohon maaf, di Jawa Timur saja justru sekolah-sekolah yang miskin. Sekalian, ini ada kesadaran yang luar biasa. Alhamdulillah di Jawa Timur dari 1024 sekolah itu SD sampai SMA yang siap cuma 12%.
Justru yang sehat-sehat dulu, justru yang kantor layanan Lazismunya Toyota. Yang pertama kali mendirikan Lazismu justru sekolah yang dengan siswanya 3.000 siswa di Malang. Saya sampaikan ke teman-teman kelas, sekolah kalau 3.000 siswa kira-kira secara finansial sehat atau tidak? Tentu sangat sehat sekolah, tapi dia perlu mendirikan Lazismu. Karena apa? Karena ternyata ditarget oleh Pak Saad agar sekolah itu mendirikan pesantren boarding school. Setahunnya minimal itu 60 yang harus boarding. Dan banyak yang boarding itu nggak bayar karena ditopang oleh dana sis dari Lazismu. Jadi kalau sekalian kuncinya adalah tunaikan zakat. Kemudian yang selanjutnya tadi amanah sudah, oleh sekalian. Yang terakhir begini, kita ini harus aware dengan digital. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada seorang dengan digital, Lazismu Lumajang dengan digital. Lazismu Lumajang bagaimana memanfaat digitalisasi itu? Teman-teman Lazismu Lumajang itu setiap hari dia akan upload atau bahkan menginput orang-orang yang temannya di Facebook. Kalau dia sudah merespon, bertanya atau kasih jawaban atau apa, dia akan dikejar sampai dapat nomor kontak. Setidaknya nomor kontak WA. Kalau sudah punya nomor kontak WA, maka kemudian setiap 2 hari sekali atau 3 hari secara berkala dia akan dibikin grup menjadi sebuah keluarga besar. Tentu tidak kemudian disodori fundraising program, karena kalau disodori program itu kan besar. Supaya semua keluarga ya didoakan, 3 hari sekali didoakan, diberikan quote-quote yang bagus, hadis, ayat Al-Quran, 10 hari ditembak program, dijamin beli. Begitu secara berkala terus seperti itu. Nah, kalau saya lihat ternyata itu ada sebuah rumus. Kemarin ketika saya sampaikan ke kepala Senam itu, Pak Jendul, saya sudah punya website, saya sudah punya YouTube, saya punya juga di medsos. Lalu saya cari rekam jejak digital. Bu, jenengan hanya mengelola Instagram. Instagram kan jenengan itu followernya itu 5.735. Karena semuanya bisa dibaca. Fanpage Facebook saya panjenengan tidak sama kelola sama sekali. Website sampai tidak dilihat orang. YouTube jenengan itu hanya di-like oleh belasan orang saja. Saya lihat bahkan Semamio yang sekolah SMA 10 Gresik itu, profil sekolahnya hanya dilihat oleh 17 orang. Dilihat 17 orang, 18 termasuk saya bilang. Jadi bagaimana kita mendapatkan siswa dari digitalisasi dari pendidikan kalau kita tidak punya data bagus? Lalu saya lihat kalau pengen sekolah kita dapat 100 siswa atau 500 siswa, maka kita harus men-share unggulan, sekali lagi unggulan sekolah kita itu 10 kali lipat. Coba terus begini. Jangan harus selalu pakai ini, mau Lazismu, mau PBDB, mau politik, mau apa. Kita harus setidaknya kalau pengen 1, maka yang di prospek minim harus 10. Harus 10, pokoknya 10 kali lipatnya. Dan jangan lupa, jangan justru malah blunder. Blundernya apa? Ketika yang panjenengan share ke mereka, itu justru akan melemahkan kita. Maka kemudian kita harus betul-betul bahwa keunggulan kita ditampilkan dengan tampilan yang bagus. Anak-anak kan sudah pintar tadi. Kita belum selesai sampai sini, gitu ya. Ternyata videonya sudah jadi. Nah, terus kalian, bagaimana kita menjual produk kita? Bagaimana kita menjual produk kita? Tadi kan kita punya bahasa sebat. Coba lagu Indonesia Raya tadi apa gambarnya? Cuma tulisan sama merah putih tok kan? Sensorial kita tadi apa? Enggak ada. Kenapa tadi tidak kita kasih video unggulan-unggulan yang kita miliki? Kalau kita mau jualan sekolah, mestinya tadi lagu Sang Surya itu backgroundnya itu unggulan kegiatan sekolah kita. Merah putihnya Indonesia Raya itu sudah begitu.
Jadi bagi saya, mari kita aware dengan digitalisasi. Pokoknya seluruh yang berbau ke pabrik itu kita tampilkan unggulan-unggulan kita dengan digitalisasi, dengan digital. Ya, jadi coba kita kemarin para terwil kita sudah bikin video yang bagus. Lagu Merah Putih, gitu ya, lagu Indonesia ya maksudnya. Itu yang muncul video, Bapak Ibu bisa nyoto punyanya UMM Malang. Punya UMM Malang itu videonya bagus. Indonesia Raya maupun Sang Surya. Itu videonya unggulan mereka. Kalau sekalian, saya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul, luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Zainul. Luar biasa motivator kita. Dan saatnya kita beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Dan persilakan terlebih dulu untuk Bapak Smith. Silakan Pak Zain, silakan sekretaris kita Pak. Semangat nih, beliau orang tua kita, hendak kita Pak. Silakan Pak Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya berdiri di sini sebagai warga Muhammadiyah yang kebetulan memiliki lahan tanah kecil saja 300 meter persegi di daerah Grogat. Sekalian juga akan melaporkan kepada Pak Andi Susanto selaku Ketua PDM. Kami mulai merintis dari tanah 300 meter persegi itu akan kami jadikan 2 toko dengan luasan 5 kali 4. 5 kali 4 ada 2. 1 namanya insya Allah kita namakan warung baksomu, dan 1 lagi warung gahwamu. Ini insya Allah yang akan kami bisa. Saya sebagai pribadi ini hanya menyediakan tempat. Apa yang diberikan oleh Pak Abdullah Smith tadi, bahwa kita harus sinergi. Kami akan sinergikan kepada anak-anak Muhammadiyah di daerah Grogat. Sudah, insya Allah bulan Agustus ini kami akan rintis ini. Jadi sinergi ini sudah kita akan jalankan. Kedua, informasi kepada kita semua, termasuk kepada DMU, di daerah Grogat itu sebagian besar anak-anak mudanya bergerak di bidang ikan bandeng, bibit bandeng. Itu anak-anak muda Muhammadiyah semua berkumpul, walaupun tidak atas nama mic dan sebagainya, mereka semua satu keluarga berkumpul, lalu mengirim ke Jawa, bagian ekspedisinya ada. Yang perlu kami informasikan sekarang ini, bahwa ada investor-investor dari Surabaya, dan kebetulan dia Chinese, itu sudah mulai menyewa tempat-tempat di lahan teman-teman kita itu. Mereka sudah masuk ke sana, sementara kita belum sinergi. Inilah yang kami tawarkan kepada terutama PDM Buleleng, tolong kalau ini sampai nanti tidak diperhatikan, lama-lama pengusaha-pengusaha dari Jawa itu akan menguasai lahan, termasuk lahannya warga Muhammadiyah, dan ini akan berbahaya. Mau tidak mau dia tergerus. Jadi ini mohon perhatiannya kepada teman-teman terutama dari Buleleng, pengusahanya, ayo investasi ke Grogat, ayo investasi, daripada nanti kita keduluan, atau mungkin dari DMU barangkali nanti mau investasi ke Grogat, mengamankan teman-teman yang sekarang ini sedang merintis usaha bandermu, dan itu sementara ini dikuasai oleh anak-anak muda Muhammadiyah. Sekian saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk Pak Jen. Sudah kita dengar tadi beliau menyediakan lokasi, dan insya Allah nanti Pak Ali ya akan bisa menindaklanjuti menyediakan 2 lokasi bangunan yang siap ditempati untuk jadi baksomu dan gahwamu. Insya Allah mudah-mudahan. Ini semangatnya Pak. Kita beri aplaus semangat disampaikan Pak Abdul Smith tadi.
luar biasa. Dan begitu juga beliau mengingatkan agar lahan-lahan potensi-potensi yang ada di warga kita di Geroga tidak direbut oleh orang lain. Mungkin Pak Ada Smith bisa menambah. Iya, jadi sederhana Pak. Dengan hari ini kalau mau bikin yang seperti itu, apakah namanya tokomu atau gahwamu atau apapun, kalau jenengan tidak sediakan foto spot, ya pengunjungnya model-model saya generasi lebih zaman ini. Artinya Bapak, sekarang ini kembali ke ceritanya Pak Jainul, coba HP yang dibeli oleh anak-anak kita hari ini, itu yang dilihat pertama kali sebetulnya fungsinya tentang kecanggihan teknologinya atau kecanggihan fotonya Pak. Kita tahu jawabnya Pak. Yang dibeli HP-HP oleh generasi kita itu adalah kecanggihan fotonya. Bisa moto model Oppo itu lah. Jadi saran saya Pak, kalau yang sudah dirintis tadi, tambahin saja bentuk-bentuk foto spot Pak, di dalamnya. Tanpa jenengan tambahin dalam bentuk-bentuk foto spot hanya berupa warung-warung konvensional atau apa, apalagi kemudian kita pakai pendekatannya kemudian diberi nama mumu paling wae Muhammadiyah. Betul. Jadi kadang-kadang idealisme itu di bidang ekonomi tadi sudah saya singgung. Jadi idealisme di bidang ekonomi itu baik, tetapi kadang-kadang membunuh diri kita. Jadi di dunia ekonomi sebetulnya Bapak tidak ada salahnya itu sediakan yang namanya Photoshop. Saya itu kan produk mangkal yang di mangrove itu Pak. Mangrove itu bangunan jelek di pinggir kali gitu ya. Cuman dikasih rotan I love you begitu aja. Ada tempat duduk. Itu pengunjungnya sehari 1.000 orang Pak. Tiket masuknya 10.000. Perahu yang dipakai untuk menuju ke mangrove itu 30.000 Pak. Dan yang mengusahakan siapa? Gak ada yang sholat. Karena apa? Karena kreativitasnya saja. Alaus. Dan hari ini saya tadi perjalanan dari Gilimanuk ke sini, betapa potensi alam di wilayah ini itu luar biasa. Untuk cerita yang namanya foto spot, untuk cerita yang namanya waduh luar biasa. Perbukitan yang hijau, jalan yang luar biasa saya lihatnya. Tapi memang tidak digarap secara entitas ekonomi. Karena tidak digarap secara entitas ekonomi, yang garap kadang-kadang juga masih idealisme pura ini, atau nuh tadi, atau itu. Maka kemudian eksklusif. Dan ekonomi tidak bisa eksklusif. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya yang kedua. Kalau yang kedua lebih mudah lagi Pak. Kalau marketnya sudah ada, ya kan? Yang mengusahakan sudah ada, sudah dibawa ke Surabaya, ya tinggal Bapak bawa saja proposalnya ke saya. Pasti jadi kok. Betul, bisnis itu simpel Pak. Ya, karena bisnis itu kan tinggal pasarnya ada enggak? Ada. Yang mengerjakan ada enggak? Ada. Berarti tugasnya Pak hanya mau membesarkan toh. Nah, kalau membesarkan itu sudah hitungan kecilnya saja sudah tahu laba, kan tinggal mau ditambah mau dikalikan berapa saja kan tinggal selesai. Kalau tidak punya uang sendiri nanti gampang itu banyak itu uangnya. Kenapa kok begitu? Saya kasih contoh Pak. Ini cerita ini betul cerita yang tadi saya ceritakan itu. Awal pandemi itu muncul, itu rumah sakit itu tidak laku Pak. Semua rumah sakit kunjungannya tidak laku. Tidak ada orang mau berani ke rumah sakit, takut kena COVID. Awal pandemi seperti itu. Saya ngomong sama dokter Hamdan, dok, ini cara nih Muhammadiyah bangkit dok. Terus biar Pak Syed, saya bilang diganti saja rumah sakit kita. Apa? Rumah sakit COVID. Tidak ada orang berani menerima pasien COVID. Siti Khadijah yang asalnya tidak punya tempat tidur COVID,
Saya dongkrak seluruhnya Pak Uki. 150 tempat tidur saya sediakan untuk orang COVID. Saya kemudian buatkan tekanan rendah apa istilah-istilah medis yang dibutuhkan, IGD-nya kemudian itu kita buatkan semuanya. Yang pasien yang menurun tadi saya ganti semua. Pasien umum lewat pintu sana, pasien COVID lewat pintu. Justru yang COVID saya buatkan ruang screening yang bagus dan seterusnya. COVID yang awal-awalnya dianggap sebagai penyakit yang paling menjijikan, maka Rumah Sakit Muhammadiyah yang tampil yang paling akan menolong COVID. Itu peluang Pak. Apa yang terjadi? Pasca COVID hari ini, saya dapat klaim dari pemerintah dari COVID 170 miliar. Langsung bangunannya, beliau saksinya. Sehingga rumah sakit itu awalnya cuma di sini, sekarang saya bangun di sebelahnya 6 lantai, belum dibangun bednya sudah ada. Saya beri nama, ini rumah nek gedung ini jadi kok dijenengan, apa rumah sakit Barokah COVID. Tidak ada orang yang berani peluang untuk kemudian merawat pasien COVID waktu itu. Maka perawat kita buat, mbak-mbak sekalian kita kumpulkan semuanya. Sekarang Anda kerjanya cuma 3 jam, tidak perlu 7 jam. Karena Pak, kita tahu pakai hazmat itu kalau lebih dari 3 jam mereka bisa mati, tidak kuat. Maka kerjanya cuma 3 jam saja. Akibat dari itu, maka kita bisa menampung lulusan UIN Surabaya yang sekolah perawat. Kebutuhan tenaga kerja kita benar naik 100%. Karena 3 jam Pak. Seluruh anak-anak mahasiswa semester 7 itu belum lulus, semuanya silakan datang ke rumah sakit saya. Apa dampaknya? Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Surabaya sekarang over permintaan karena ada jaminan masuk di rumah sakit Muhammadiyah. Sinergi kan begitu, gitu loh. Lulusannya masuk, kita jadikan output, jadi kekuatan. Orang pada tidak mau COVID, kita kemudian muncul sebagai justru pahlawan COVID. Jadi yang gabian kita kalau Pak Badan itu ruang screening. Setelah COVID bagaimana? Ya tak bongkar kabeh Pak, habis itu. Itu warga Muhammadiyah yang kemudian bangunan belum setahun dibongkari kabeh. Oh iya itu bagaimana toh? Bangunan itu belum setahun sudah dirobohkan semua lagi. Itu uangnya umat itu. Saya bilang secara ekonomi hasil bangunan itu sudah naik 50 kali dari yang saya investasikan. Enggak ada apa saya robohkan lagi. Jadi bangunnya itu cuma habis kira-kira 3 miliar, dapatnya 150 miliar. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena waktu itu orang COVID yang dirujuk oleh pemerintah dan menggunakan ventilator sehari dibayar 7 juta Pak, oleh pemerintah. Dan yang memanfaatkan siapa? Rumah sakit Nasrani semuanya. Karena rumah sakit kita jangan nanti tertular semua. Jangan nanti perawat kita, dokter kita juga kemudian tidak ada yang mau merawat, takut tertular. Saya bilang, dokternya Rumah Sakit Muhammadiyah kalau tidak mau merawat pasien COVID silakan tidak praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah. Dokter itu suka pakai Hippocrates, sudah suka jabatan sakit apapun dirawat kepala dokter yang mundur duluan. Ini kan tidak benar fenomena ini. Kita tantang saja secara sedemikian rupa. Betul, itu dokter paru kita tuh istrinya Miftah tak ngomong praktek, kabel tak ngomong praktek. Maka kemudian apa yang terjadi? Sekarang setelah tahu hasilnya, mulai banyak yang nyuntuh rumah sakit ini bikin baru rumah sakit COVID, rumah sakit COVID, rumah sakit. Saya Indonesia rumah sakit COVID kabel. Klaim terbesar COVID di Indonesia itu Rumah Sakit Muhammadiyah Selandia, 170 miliar. Yang awalnya nggak ada yang melirik Pak. Setelah COVID sekarang kita robohkan, kita bangun bangunan baru, kita rebranding lagi. Sebab kalau tidak, seperti hotel yang dulu digunakan untuk penginapan COVID Pak. Kalau tidak di rebranding, hotel itu sekarang nggak didatangi orang. Itu ekonomi soalnya Pak. Jelas ya Pak ya?
Jadi ekonomi itu jangan pernah takut. Sampai mari bangun untuk kebutuhan ekonomi tertentu, setelah itu sampai robohkan, dibangun yang baru. Jangan pernah takut. Sebab kalau tidak sampai merobohkan, maka itu pasti tidak laku. Yang dibangun tadi sudah untung, ya sudah selesai. Bikin lagi yang baru yang lebih menguntungkan. Jangan gara-gara itu kemudian, wah ini kan saya yang didomini nanti Umat. bagaimana? Apalagi kemudian itu Pak, ini dulu wakafnya bapak saya. Saya ngomong sudah dicatat oleh Allah di sana. Jadi wakafnya bapak jenengan sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sekarang tugas kita yang melanjutkan daripada wakaf itu. Kira-kira begitu Pak, matur nuwun. Luar biasa. Iya, ini begini Pak Smith, ini pertanyaan ada juga maksudnya. Sekarang ada ketua PWM beserta jajaran plenonya, ada ketua-ketua PDM juga beserta jajarannya, ada juga ketua-ketua otom beserta jajarannya, ada kepala aum juga beserta jajarannya, dan ada juga majelis ekonomi beserta jajarannya dengan ketuanya yang baru Bapak Ari Sumarno. Kira-kira bisa kebersamaan sekarang nih Pak Smith. Ini kiat nih. Tadi kita berbicara tentang paradigma nih. Bagaimana dalam tempo yang singkat nih, mumpung guyuk ini Pak. Ada rektor ITBM juga sini dengan jajaran ITBM. Mumpung ada bersama nih Pak. Kira-kira kami selaku MBK dan juga PTSD ingin ini kiat yang akan Pak Smith sampaikan agar stakeholder kami masing-masing kepala aum, pimpinan aum beserta jajarannya, ada kawan-kawannya, Ibu Aisyah dengan TK-nya Pak. Kira-kira kami selaku Majelis Ekonomi, kiat apa yang akan kami membuat semua stakeholder kami ini tertarik untuk Pak Smith menyampaikan tadi baju seragam. Kalau kita baju seragam kita di Bali, Pak Muhammadiyah di Bali, bagaikan balon kubah, warna-warni masih. Belum satu warna seperti Pak Ski sampaikan tadi. Kira-kira kiat apa yang kami lakukan MBK agar tertarik? Ini ya, pimpinan aum ada, PDM ada, agar tertarik menyerahkan semua bisnis Muhammadiyah itu kepada PT SSD. Mohon Direktur Utama PT DMU menyampaikan. Ini sekalian, sebelum Pak Smith, ini kan kalau beliau ini kan jelas urusannya ekonomi. Kalau di Lazisme itu ketua kita yang sekarang menjadi dirjen itu, beliau mensosialisasikan diri kita namanya filantropi. Terus kalian seluruh apa yang kita lakukan, dengan jangan dikira gitu ya, perahu yang kita kirim dengan ke beliau itu tidak ada maksudnya. Semuanya itu ada maksud. Saya sampaikan bahwa ITBM Banyuwangi itu baru berdiri, belum ada 1 tahun. Unggulan apa yang bisa kita jual? Sama bisa apa? Saya bisa bikin perahu Pak Jono. Harganya berapa? 10 juta. Oke, saya kontrak 10. Sinergi. Jadi program kita yang saya bagi itu sebetulnya saya ingin mengangkat ITBM Banyuwangi, Pak Ali. Kebetulan beliau mau menerima, alhamdulillah. Kemudian saya mendapatkan video-video yang bagus untuk kampanye berikutnya. Itu sinergi. Kemudian saya mohon maaf, saya juga heran, Pak Mukti, iklan Mimo pada seminggu sebelumnya saya sudah deal bikin mie sehat. Dan insya Allah 1 bulan lagi punya saya ini akan beredar. Tapi bukan Mimo, minyak Lazisme Jawa Timur. Saya bisa bikin Bapak sekalian. Kenapa? Karena saya punya dana kebencanaan, logistik, pangan yang selama ini kita bisa bikin opor, bisa bikin rendang, kornet dan sebagainya. Jadi kesiapan logistik pangan untuk kebencanaan itu, teman-teman ojo tuku mie yang nggak sehat. Kita siapkan mie yang sehat. Nah, kita produksi sendiri. Pasti laku kan Bapak, karena kita akan bagi untuk logistik pangan. Jadi tolong teman-teman, kemarin Mas Yukas sudah saya kasih tahu. Ini Jawa Timur lagi mau infak air mineral gini ke masjid. Kalau Ramadan itu banyak orang infak air mineral ke masjid untuk kebutuhan
takjil berbuka, ya kan? Lazis Jawa Timur itu sudah kontak 10.000 box, 10.000 box untuk masjid-masjid kita, dan itu kita jual dalam bentuk infak. Siapa mau infak 25.000 dapat air mineral kayak gini yang gelas itu 1 box. Bapak mau kirim ke masjid mana? Kita yang kirim. Padahal kita dapatnya hanya 16.000 dari kita. Jadi kita masih ada sisa untuk transport dan sebagainya, masih ada sisa. Kemudian di Bojonegoro itu kita punya pengenalan bikin chicken moon. Itu program Antasaripan untuk 30 UKM rombong fried chicken. Kenapa saya dorong seperti itu? Karena Ketua Lazis itu juragan ayam. Jadi teman-teman dapat unit bisnis baru, supplier ayamnya dan tepung ke para duafa yang 30 orang tadi. Saya bikin perusahaan baru, Pak Jeno, PP wilayah kayak gitu segala syukur lah. Saya bilang itu, terus ambil saja buat Bojonegoro. Wilayah saya sampai lokal, saya jalan sendiri. Kemudian yang saya tadi sampaikan, ini Bang Ziska. Bang Ziska itu mengeluarkan 1.000 lebih UKM dari jalan yang kecil itu saya baca cuma 3 putaran. Jadi dia hanya boleh pinjam 3 kali saja. Setelah itu dia tidak ke rentenir tapi ke BPNS milik kita, miliknya teman di para kader Muhammadiyah di Ponorogo, itu namanya Hasanah, BPNS Hasanah. BPN kita itu juga berjuang, ada 37 relawan yang mendampingi 1.000 lebih UKM tadi. Karena kalau tidak didampingi ya hilang, kan? Nah, 37 relawan yang tidak kita gaji itu kita beri saham. Kita bikin usaha namanya grosir frozen food. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan besar, maksudnya sehari bisa 3-5 juta sehari. Grosir frozen food di daerah Sawo, Ponorogo. Itu sebagian miliknya relawan. Jadi seluruh rangkaian Antasaripan kita itu tidak terlepas dari filantropi. Apalagi kemudian urusannya beliau, yang kita urusannya ekonomi saja kita bisa kaitkan ke pembukaan unit-unit bisnis baru. Makanya saya tanya beliau, ini maklun atau pabrik sendiri? Gitu. Kalau maklun, mending maklun ke teman-teman di Jawa Timur banyak, ada Suli, ada Dimas, terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya sudah cukup jelas dari pertanyaan Pak Ferry itu, bahwa awal bisnis ya trading dulu Pak, karena trading itu paling gampang. Trading itu kan paling gampang ya. Ulak di mana itu kan paling gampang diri. Bisnis yang paling mudah itu trading. Tapi bisnis yang paling jadi raksasa itu juga trading. Kenapa? Karena modalnya cepat sekali, Pak. Jadi trading itu, kalau Bapak Ibu lihat contohnya, putuskan satu trader saja yang paling begitu, yang paling punya potensi di wilayah itu. Bayangkan saja, misalkan saya ambil contoh ya. Kalau kemudian PWM Bali ini menjadi semacam trader LPG, agen LPG, maka kemudian saham-saham yang tadi dari awal itu kita buatkan agen LPG. LPG itu kan kelihatannya Bapak, cuman untungnya cuma 200 rupiah. Bapak-bapak buka pom bensin yang namanya di Lumajang, yang namanya di Bojonegoro, itu untungnya percaya 1 liter itu hanya 20 rupiah. 20 rupiah Pak. Ya. Tetapi karena tiap hari ngisi 40.000 liter, itu loh Pak. Modalnya cuma berapa sekali toh kan? Modalnya cuma sekali Bu, 40.000 liter kali 10.000, yang ambil gampang-gampangan aja lah, 400 juta modalnya. Tetapi itu menjadi diputar 360 kali. Uangnya kan satu ya, hari ini dapat lagi, besok dipakai lagi, hari ini dapat lagi, dipakai lagi, hari ini dapat lagi, dipakai lagi. Artinya uang yang satu tadi itu mampu menggerakkan
360 kali. 20 rupiah, tapi nek pengnya 360 kali. Bisa dibayangkan ya Pak? Ya, cuma 20 rupiah, tapi kalinya itu adalah 360 kali, karena setahun tidak pernah tutup. Saya tadi juga penasaran juga Pak Jeno. Ternyata mulai dari Gilimanuk sampai di sini, ya karena saya itu orang ekonomi suka usil Pak. Kalau kira-kira 30 pom bensin aja ada. Dan ada yang mengkhususkan, saya cuma jualan pertalite tok, saya jualan turbo tok, tapi ada yang jualan 2, tapi yang jual solar jarang. Karena mobil saya itu solar, saya nyari yang jual solar itu lama baru dapat. Bayangkan ibu dan bapak sekalian, padahal berapa ribu truk yang lewat dari rute itu ke sini, yang sampai kemudian bisa potong diskon misalkan, ya kan? Setiap 100 liter dapat free 1 liter, misalnya promonya begitu dulu. Maka kemudian semua truk itu pasti akan datang ke jenengan, belani sing 1 liter tadi, tapi saya bisa memutar 360 kali karena truk itu tiap hari akan lalu lalang di wilayah itu. Ada pengorbanan yang tadi saya ceritakan kalau contoh rumah sakit tadi, ada pengorbanan ke depan, tetapi setelah itu sampai akan mendapatkan limpahan yang luar biasa. Kalau di filantropi itu clear sebetulnya, karena di filantropi itu saya tidak berharap apa-apa kecuali berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Clear. Kalau di ekonomi memang susah Pak Ferry. Uang saya ini balik enggak ya? Kalau di filantropi kan tidak ada cerita yang balik duitnya ya. Ya, uang saya ini balik enggak? Kan enggak balik. Bener enggak? Ya sampai kan sama dengan menghitung bunyi tokek itu. Sudah diniati saja. Tapi pilih paling satu bisnis saja yang paling oke. Di wilayah Bali saya tidak tahu potensi sebenarnya ya Pak ya. Tapi dipilih saja yang paling oke. Yang kira-kira lewat bisnis itu untungnya kecil, tapi pengalinya karena bisnis hari ini itu adalah bisnis volume, bukan bisnis margin. Ibu-ibu hari ini jadi kan sering bisnisnya itu bisnis nilai ya. Jadi pulaan pakaian itu adalah 100.000, dicicil nyoping telu. Nah biasanya itu ada ibu-ibu juga. Nyicilnya P25 jadi 225. Nah, bulan depan sama omset. Ngenteni cicilan sampai yang ketiga tadi lunas baru orang itu beli lagi. Sampai dengan untung besar kan? Pulaknya 100 dijual 225.000 karena 75.000 3 kali. Tetapi tidak bisa jualan 3 bulan. Clear ya Bu ya? Tidak bisa jualan 3 bulan Pak. Karena sudah habis 100.000 orang beli semua itu 3 bulan. Tapi sampai kalau cari bisnis baru, ya, yang pulangnya sama-sama 100, jualnya cuma 105, tapi laku tiap hari. 5 kali 360, loh lah ngalah mesin 100 selawe mana? Itu filosofi kerja. Jadi berarti biasanya ibu-ibu suka gitu Pak. Berarti ini mek 5.000, mek ini sih ya. Tapi jangan lupa bahwa bisnis itu yang dibeli adalah nilai. Hari ini misalnya PTDM itu kalau dijual, pernah nyoba Pak Jeno? Nyoba. Warga Muhammadiyah mau nggak beli PTDM? Sekarang kami punya jamaah umroh 800 orang, jamaah tur dalam negeri, jaringan wisata. Kita ngapain saya bikin jaringan wisata Nyun Sewu Pak? Kesuwen, saya bikin travel wisata dalam negeri aja. Jaringan wisata rapat telur, nggak ada eksekusi. Ya. Saya bikin travel saja langsung. Untuk kunjungan ke Semarang, 1 orang saya untung 50.000 Pak. Siswa Muhammadiyah yang rekreasi dari Surabaya ke Semarang, saya hitung statistiknya, itu ada 10.000 orang. Tak 5 miliar pengunjung ini Pak. Cuma untuk 50.000.
Tidak bisa, mau wisata mau untung banyak ya tidak bisa Pak. Umroh itu jangan kerja, untungnya cuma 700.000 per jamaah. Cuma 700.000. Dengan ribetnya seperti itu, dan kalau ada masalah di jamaah di Saudi, dendanya akan berlipat-lipat. Ya, direkturnya akan dipanggil duluan, harus masuk penjaranya Saudi 3 bulan. Ya. Tapi terus gara-gara ini sama tidak melangkah. Yang istilahnya Pak Jainul tidak mau pindah gitu. Ya tidak jalan. Lalu bagaimana? Saya sirka. Caranya sirka Pak. Urusan Saudi biar dikerjakan oleh Muhammadiyah cabang istimewa. Kami urusan dalam negerinya. Mereka untung, kenapa? Yang tahu liku-liku bagaimana permainan di Saudi, hukuman dan seterusnya, orang stay dan seterusnya, tidak mungkin kami. Pasti Muhammadiyah yang ada di Saudi. Ya harus ya. Ekonomi tidak bisa sendirian Pak. Ekonomi harus dikerjakan bareng-bareng secara sedemikian rupa, digotong bareng-bareng, kemudian nanti hasilnya juga dinikmati bareng-bareng. Sampai tidak akan pernah gede manakala ekonomi itu mau sendiri. Intinya itu. Bagaimana kalau mau supaya tertarik? Kalau saya hari ini lebih gampang Pak. Setelah ketemu bisnisnya saya bilang begitu, Pak Ferry yakin nanti saya bikin FS-nya. Kalau tidak mau PT DMU duluan Pak yang pegang sahamnya di sini. Gampang Pak. Gitu loh. Tapi nanti kalau saya sudah gede, sampai beli saham saya, yang awalnya saya beli dari Pak Ferry 10 juta per lembar, sampai nanti kalau 3 tahun lagi beli saya 25 juta. Loh ya pasti begitu karena sudah besar. Ya. Artinya apa? Ya harus ada rintisan. Jangan, tidak ada ekonomi. Saya itu kan kadang-kadang pegel sama ekonomi itu ya. Mintanya untung terus, tidak pernah mau rugi ya. Di ekonomi tidak ada. Begitu sampai memutuskan usaha, 6 bulan pertama siap-siap mati. Tidak hujan-hujan ya. Siap-siap mati. Buka toko, buka warung, 6 bulan pertama tidak ada pengunjung, biasa. Tapi lakukan terus promo lewat digital, lewat ini terus diupload terus turun jenengan ini. Saya termasuk orang yang kepincut. Hari ini di Traveloka itu ada begini Pak Jenderal. Pemeriksaan tes antigen di daerah Gubeng sana 40.000 lewat Traveloka. Belum ada antigen 40.000 di pelabuhan aja 50.000. Ya. Dan jangan tahu berapa HPP-nya Pak. Kalau nanti tahu HPP-nya Pak Edi ketawa-ketawa ya. 13.000 Pak HPP-nya. Saya ngomong, kenapa Muhammadiyah tidak sinergi dengan rumah sakit terdekat kemudian bikin tes antigen Muhammadiyah? Tidak mau nangkap peluang. Ya. Kita jadi konsumen terus. Ya, tidak mau nangkap peluang. Gitu loh. Nah, Siti Khadijah itu tentang jual 100.000 Pak Jenderal. Ayo kok caranya ini hebat begitu. Loh, jual berapa? Kalau Siti Khadijah jual tes antigen itu 20.000. Berapa itu? Loh, kok begitu Pak Smith? Iya, kenapa? Karena kalau datang ke Siti Khadijah tidak akan beli yang lain. Antigennya dia akan rugi, tidak apa-apa. Nah, toko sampai juga harus punya filosofi begitu Pak. Mana yang kemudian dibuat memang bila perlu rugi, tapi ngambil yang lain. Ekonomi itu ada sebuah sistem-sistem yang seperti itu. Kalau semuanya ingin untung, ya tidak bisa juga. Tinggal dipilih aja Pak Ferry. Nanti diputuskan mana yang mau dipakai. Kemudian itu yang paling potensi nanti kita kaji bareng. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Smith, luar biasa. Silakan Pak Eki ya. Moga Pak Eki pakai air. Atau langsung ini boleh? Sini aja Pak Ki. Ayo, biar pakai. Iya. Biar masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan saja sedikit bahwa
Ekonomi yang sifatnya value itu memang sejak lama, cuman Indonesia saja tertinggal. Bentuk-bentuk promosi itu sudah lama di dunia bangsa. Cuma kita saja kadang-kadang memang terlambat negara baru berkembang. Apa yang disampaikan tadi, ini bukan pertanyaan Pak. Saya cuma menyampaikan tambahan saya sedikit. Bahwa memang ada yang dikorbankan dalam ekonomi ini. Agar orang menarik, agar tertarik dengan usaha kita. Satu contoh saja, saya ada kurang lebih 500 item yang saya jual. Ada salah satu yang memang menarik, yang memang setiap hari barang itu dipergunakan orang. Itu ada drill namanya. Drill itu saya untung cuma 2.000, 1.500 dengan modal kurang lebih 26.000, cuma untungnya 1.500. Tapi setiap hari orang bisa beli 300 sampai 500 meter. Itu menjadi incaran orang. Tetapi orang datang ke sana kadang berpikir tidak mungkin mau beli drill saja, karena biasanya orang belanja itu ingin satu tempat. Kalau dia ke sana kemari, nanti dia rugi waktu, kemudian lelah. Maka betul apa yang disampaikan tadi bahwa sedikit, tapi kemudian menarik yang lain mungkin ada barang-barang, saya begini Pak, ada barang-barang yang diopral di pabrik yang harganya tadi misal harganya 100.000, tapi barang itu sudah lama tapi itu dibutuhkan, jadi harganya cuma 20.000. Itu pun saya tidak jual 120, saya cuma jual 30.000. Itu menarik juga. Ini sebagai tambahan saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Haji Eki Tules. Mau ditambahkan Pak? Saya tak nambah sedikit ya. Ini teori jualannya aja Pak. Jangan pernah melihat iklannya di brand ya? Susu yang kemudian dikasih di meja, habis itu kemudian orang ngeroyok, habis gitu ya. Setelah itu barangnya tidak ada. Jadi dalam rangka dia menaikkan harganya, caranya dia ngiklan bahwa susu itu ditaruh di meja, 100 karyawannya suruh berebut semua, itu divideokan, dimuatkan di TV, besok barangnya tidak beredar. Dengan kemudian nyari barang itu, wah habis, ya kan? Udah terlanjur nih brandnya. Brand adalah minuman susu yang menyembuhkan COVID. Waduh. Apa yang terjadi? Susu dengan yang seliter 10.000 dijual di omprongnya Brand itu sekarang 10.500. Cuman sekecil itu. Artinya apa? Ada yang dikorbankan terlebih dahulu. Ya kan? Lewat digital marketing tadi dikorbankan dulu lewat digital marketing. Setelah itu barulah kemudian bisnisnya dijalankan.